Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azhara dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019140181. Di sini saya akan menjelaskan tentang militer dan politik. Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit dan serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif, dan otoriter. Seperti militer. Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hierarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politikos, yang artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional atau non-konstitusional. Konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Militer merupakan kelompok kunci dalam dinamika politik di negara sedang berkembang pada umumnya, khususnya di negara dunia ketiga seperti Indonesia. Secara umum, ada dua kelompok yang memandang faktor penyebab campur tangan militer dalam politik. Kelompok pertama melihat bahwa campur tangan itu lebih disebabkan oleh faktor internal. Dengan demikian, militer dianggap sebagai kelompok kelas kepentingan atau sementara kelompok kedua melihat hal itu diakibatkan oleh struktur politik dan institusionalisme. Penjelasan kelompok kedua ini seperti yang pernah ditulis oleh Huntington menandakan bahwa keterlibatan itu sebagai akibat rapuhnya struktur politik dan institusi masyarakat atau kenyataannya tidaklah demikian sebab tarik ulur politik antara sipil dan militer di Indonesia sudah muncul sejak awal kemerdekaan dan disebabkan oleh baik faktor internal maupun eksternal ABRI. Dari sisi eksternal, sejak awal sudah ada keinginan ABRI untuk memainkan peran dalam politik Indonesia dan tidak hanya menjadi alat kekuasaan sipil seperti yang berlaku di negara barat. Ini juga didukung oleh rapuhnya kekuatan elit sipil yang menjadi penguasaan pada era Soekarno. Dorongan internal terhadap keinginan peran militer dalam politik Indonesia semakin besar karena adanya intervensi politik sipil terhadap masalah internal ABRI. Ini tampak dari kian retaknya hubungan elit militer sipil pada era demokrasi parlementer merupakan penolakan militer secara tegas dan intervensi. Partai politik dalam masalah internalnya ini juga menunjukkan bahwa bagaimanapun militer
merupakan kelompok kepentingan institusional yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan politik di Indonesia. Saat keadaan darurat diberlakukan di berbagai wilayah pada tahun 1957 akibat terjadi pemberontakan daerah, sebagian besar komposisi struktur politik diisi oleh kalangan militer atau fakta. Ini memperkuat argumentasi bahwa campur tangan militer dalam politik lebih terdorong oleh kepentingan politik tentara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.